mahasiswa semester 3, program studi akuntansi kelas 3A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate, dengan NPM 0227231157. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoptimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mewawancarai salah satu pelanggan yang saya temui di JNT Express. Ya, di sini saya sedang berada di depan JNT Express yang tepatnya di stadion, dan saya sedang bersama salah satu konsumen, salah satu pelanggan ya. Saya akan mewawancarai dia. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dengan kakak Saiful. Ya, baik Kak Saiful. Langsung saja ke pertanyaannya. Ya Kak Saiful, bagaimana pengalaman kakak dalam melakukan transaksi ketika menggunakan JNT? Pengalaman saya ketika melakukan transaksi di JNT yaitu di mana cukup mudah dan juga efisien, di mana mereka melayani kami sebagai pelanggan dengan cukup baik. Ya, baik. Pertanyaan kedua, apakah kakak pernah merasa terbebani dengan biaya ongkirnya? Menurut saya biaya ongkirnya cukup kompetitif dibandingkan dengan agen-agen lain, dan juga ongkirnya sebanding dengan pelayanan dan juga kecepatan dari pelayanan mereka sendiri. Oke, terus segi pengamanannya dalam packingnya gitu, bagaimana menurut kakak? Menurut saya dari segi packingannya yaitu cukup bagus, bungkusannya di mana rapi dan juga tidak ada kerusakan sama sekali. Ya, baik. Terima kasih Kak. Seiring dengan perkembangan teknologi, perbankan syariah harus mengadopsi infrastruktur digital yang memungkinkan mereka untuk lebih efisien, transparan, dan dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Berikut adalah beberapa elemen utama dari infrastruktur dalam perbankan syariah di Indonesia pada era digital. 1. Platform digital atau mobile banking dan internet banking. Mobile banking. Bank syariah di Indonesia kini semakin banyak mengembangkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara mudah dan cepat. Layanan ini mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, dan transaksi lainnya dengan prinsip-prinsip syariah yang dijaga. Internet banking. Selain mobile banking, banyak bank syariah juga menyediakan internet banking sebagai alternatif bagi nasabah yang lebih memilih mengakses layanan melalui komputer. Ini memperluas fleksibilitas dalam transaksi perbankan bagi nasabah. 2. Sistem pembayaran digital atau e-wallet dan QR Code. E-wallet dan dompet digital. Banyak bank syariah di Indonesia telah mengintegrasikan teknologi e-wallet yang memudahkan nasabah melakukan transaksi secara cepat dan aman. E-wallet ini memungkinkan pembayaran dan transfer dengan menggunakan ponsel yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, QR Code atau payment. Bank syariah juga mulai memanfaatkan teknologi QR Code untuk memfasilitasi pembayaran yang cepat dan mudah di berbagai merchant, baik online maupun offline, yang tentunya tetap memperhatikan prinsip syariah. 3. Cloud computing dan big data. Cloud computing memungkinkan bank syariah untuk menyimpan dan mengelola data nasabah secara lebih efisien. Infrastruktur cloud juga memungkinkan bank untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya, mempercepat pengembangan layanan baru, serta mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur fisik. Big data. Penggunaan big data membantu bank syariah dalam menganalisis perilaku nasabah dan memprediksi kebutuhan mereka. Dengan ini, bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan, seperti produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 4. Keamanan cyber atau cyber security. Keamanan menjadi aspek yang sangat penting dalam infrastruktur perbankan digital, terutama untuk mencegah ancaman seperti pencurian data dan penipuan online. Bank syariah di Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan transaksi secara real time. Keamanan syariah. Selain perlindungan terhadap data pribadi nasabah,
Keamanan juga mencakup pengawasan terhadap transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba atau gharar, ketidakpastian dan masyir atau judi. 5. Integrasi dengan sistem keuangan nasional, real-time gross settlement. Perbankan syariah di Indonesia terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti RTGS yang sistem transfer antar bank lainnya, sehingga memudahkan transaksi antar bank dan waktu singkat. Hal ini mendukung efisiensi operasional dalam transaksi besar dan antar bank. Sistem pembayaran nasional. Integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti BI Flash memungkinkan transaksi antar bank syariah dan bank konvensional berjalan dengan cepat, murah, dan aman. 6. Regulasi dan kepatuhan syariah. Pengawasan oleh OJK. Bank syariah di Indonesia wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Perbankan syariah juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi digital yang dilakukan agar tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan masyir. Teknologi untuk kepatuhan. Infrastruktur digital yang dibangun juga harus mendukung pelaksanaan audit dan pengawasan. 7. Automasi dan kecerdasan buatan atau AI. Automasi proses. Dengan penggunaan teknologi automasi, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan transaksi, verifikasi nasabah, dan pengenalan klaim. Misalnya penggunaan sistem otomatis untuk persetujuan pembiayaan atau pembukuan rekening baru. Kecerdasan buatan atau AI. AI dapat digunakan untuk analisis risiko, rekomendasi produk yang sesuai dengan profil nasabah, serta layanan pelanggan otomatis seperti chatbot. AI juga memungkinkan pengelolaan portofolio investasi syariah yang lebih baik, serta deteksi potensi fraud secara dini. 8. Layanan pembiayaan digital. Pembiayaan berbasis teknologi. Banyak bank syariah di Indonesia yang mulai menawarkan produk pembiayaan berbasis teknologi, seperti pembiayaan mikro dan UMKM berbasis aplikasi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Peer-to-peer. Beberapa bank syariah juga menjajaki kerjasama dengan platform vintage P2P lending untuk menyediakan pembiayaan syariah kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank tradisional. 9. Penyuluhan dan edukasi digital syariah. Edukasi keuangan syariah digital. Bank syariah perlu menyediakan edukasi kepada nasabah mengenai cara menggunakan layanan digital mereka, serta pentingnya keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Edukasi ini juga melibatkan pemahaman tentang cara menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti transaksi yang mengandung unsur riba. 10. Penyediaan layanan 24 jam per 1 minggu. Layanan pelangganan digital. Bank syariah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui aplikasi, chat, atau call center yang berbasis teknologi. Dukungan layanan cepat. Sistem digital juga memungkinkan bank syariah untuk menyediakan layanan cepat dalam hal pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, dan transaksi lainnya tanpa harus bertatap muka langsung, yang sangat penting di era digital ini. Kesimpulannya, infrastruktur dalam perbankan syariah di Indonesia pada era digital harus menggabungkan teknologi canggih dengan prinsip syariah yang lekat. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional, kecepatan layanan, serta keberlanjutan dan daya saing dalam pasar yang semakin kompetitif. Berikut beberapa langkahnya yang bisa diambil untuk mengoptimalkan infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. 1. Pengembangan teknologi digital dan fintech. Penggunaan teknologi digital dan integrasi dengan fintech merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Bank syariah dapat mengadopsi aplikasi mobile banking, sistem pembayaran digital, serta platform peer-to-peer
peer-to-peer lending untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi secara tepat dan aman. Teknologi seperti blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Peningkatan keamanan data dan transaksi. Keamanan data dan transaksi menjadi prioritas utama dalam perbankan syariah di era digital. Investasi pada sistem keamanan siber yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan sistem secara real time sangat penting untuk melindungi nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melibatkan kepercayaan dan kejujuran. 3. Cloud computing dan big data. Penggunaan cloud computing dapat membantu bank syariah untuk mengurangi biaya infrastruktur fisik dan meningkatkan skalabilitas. Dengan cloud, bank dapat mempercepat pengelolaan data, pemrosesan transaksi, dan pengembangan produk. Selain itu, pemanfaatan big data memungkinkan bank untuk memahami perilaku nasabah dengan lebih baik, mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta menyediakan produk dan layanan yang lebih personal dan relevan sesuai dengan prinsip syariah. 4. Otomasi dan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi otomasi dan AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional di bank syariah, mulai dari pemrosesan aplikasi pinjaman hingga pengelolaan risiko. AI juga dapat digunakan dalam chatbot dan layanan pelanggan otomatis untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada nasabah, serta dalam analisis risiko untuk memastikan produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. 5. Peningkatan infrastruktur pembayaran. Infrastruktur pembayaran digital yang efisien dan terintegrasi. 5. Peningkatan infrastruktur pembayaran. Infrastruktur pembayaran digital yang efisien terintegrasi sangat penting dalam mendukung transaksi perbankan syariah. Integrasi dengan sistem pembayaran berbasis QR code atau QR code, e-wallet, dan mobile banking dapat mempermudah transaksi dan mempercepat proses pembayaran baik untuk nasabah individu maupun koperasi. 6. Kepatuhan syariah dalam teknologi. Untuk memastikan bahwa layanan digital yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah perlu memiliki tim yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan syariah dalam setiap pengembangan teknologi dan layanan digital. Penggunaan teknologi harus mempertimbangkan aspek kehalalan dan transparansi dalam operasionalnya. 7. Kemitraan dan kolaborasi dengan startup vintage. Kolaborasi dengan startup vintage yang fokus pada layanan keuangan syariah dapat mempercepat transformasi digital bank syariah. Kemitraan ini kemungkinan baik untuk memanfaatkan inovasi terbaru dalam teknologi finansial. Kolaborasi dengan startup vintage yang fokus pada layanan keuangan syariah dapat mempercepat transformasi digital bank syariah. Kemitraan ini kemungkinan baik untuk memanfaatkan inovasi terbaru dalam teknologi finansial, sekaligus memberikan akses kepada lebih banyak nasabah, termasuk yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan semoga dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.